Nah, konsepnya seperti itu. Jadi ini memang di ayat kedua ini sambungannya itu berturut-turut. Kata pertama disambungkan dengan kata kedua, disambungkan dengan kata ketiga, disambungkan dengan kata keempat, dan kata keempat itu yang lillah Rabbil alamin, itu ternyata dibalikan lagi ke ayat yang pertama, Bismillah. Nah, jadi konsepnya itu dia seperti bergulir ya. Pertama berkata, lalu balik ayat kedua berkata, lalu dibalikan lagi ke ayat pertama di Bismillahnya itu. Nah, cara menafsirkan ayat kedua itu seperti itu dia. Jadi harus komplek, tidak bisa dikatakan perkata ya. Jadi perkata itu hanya sebagai pengetahuan dasar, lalu nanti untuk penalarannya harus digabungkan semuanya. Kita perjelas lagi ya, kata Rob lagi. Salah satu arti Rob itu adalah pengatur. Nah, kalau kita mengatakan pengatur ya, nanti balik lagi, siapakah pengatur? Ya, yang mengatur itu Allah, pemilik hukum malam ini Allah. Dari mana kita tahu? Balik lagi ke ayat pertama Al-Fatihah. Sebelumnya kita telah jelaskan mengapa Allah itu dikatakan sebagai pengatur. Jadi pujian, rasa cinta, dan ketundukan, pengagungan kita terhadap seseorang atau kepada makhluk atau kepada benda hidup atau benda mati, maka sejatinya adalah kita haturkan semua itu pada sang pengatur. Siapa yang sang pengaturnya? Balik lagi Allah. Sama lagi konsepnya Rob itu sebagai salah satunya adalah pendidik ya, sang pendidik. Kenapa dikatakan pendidik? Karena yang mengajarkan ya. Kalau di manusia itu mengajarkan kalam ya, berkata-kata seperti itu. Di makhluk ada juga mengajarkan tentang insting ya. Jadi, setiap makhluk itu diberikan ilmu ya, dan ilmunya itu ternyata berbeda-beda. Kalau khusus bagi manusia itu ilmunya itu ada di akal ya, seperti itu. Makanya dikatakan pendidik ya. Karena segala ilmu, pengetahuan, pendidikan pada makhluk itu yang memberikan itu Allah.